apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu akan digaji oleh Allah, apapun. Pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu ayat dari surat At-Taubah, yaitu ayat 111. Ayat 111. Ayat berapa Bapak sekalian? Surat apa? At-Taubah. Saya kalau dalam ceramah menyebutkan nama surat dan nomor ayatnya berkali-kali dengan harapan Bapak-bapak Ibu sekalian di rumah membaca lagi. Apalagi di bulan Ramadan, coba dibaca lagi. Al-Quran itu dibaca berkali-kali bagus Pak. Aku isane mengkulhu, ya kulhu berkali-kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Shadaqallahul adzim. Ayatnya panjang Bapak Ibu sekalian, cuman saya potong sampai di situ. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah akan membeli, Allah akan menggaji, Allah akan mengganti, Allah akan membayar, Allah akan memberi upah minal mu'minina, bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu akan digaji oleh Allah Pak. Jadi kalau kita orang yang beriman akan digaji Pak oleh Allah. Digaji apanya? Anfusahum, dirinya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita orang yang beriman akan digaji oleh Allah. Apapun Pak. Selama kita itu orang yang beriman, apapun yang kita lakukan akan digaji oleh Allah. Wa amwalahum, dan harta mereka, harta yang jenengan infakkan itu akan diganti oleh Allah, akan dibayar oleh Allah dengan yang lebih baik. Bi anna lahumul jannah, dengan pahala yang paling upah maksimal, yaitu surga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu melakukan sesuatu perbuatan, ada yang karena digaji, ada yang karena seneng. Kalau kita melakukan sesuatu karena seneng atau hobi, itu namanya passion. Apa Bapak Ibu sekalian? Jadi passion itu melakukan sesuatu karena seneng. Bapak-bapak suka mancing. Ada yang suka mancing di sini hobinya? Itu kalau jenengan mancing karena seneng itu namanya passion. Tapi ada yang nomor dua, yaitu profession. Profesional. Kalau kita mengatakan profession itu melakukan sesuatu karena dibayar. Lah kita itu di hadapan Allah harus passion, harus seneng, dan profession, bahwa kita itu digaji Pak. Jadi kalau digaji itu ya perbuatannya harus tanggung jawab, karena kita digaji oleh Allah. Apa yang digaji? Diri mereka. Apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu akan digaji oleh Allah. Apapun kalau yang dilakukan oleh orang yang beriman itu akan digaji oleh Allah. Apapun. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, jenengan tidur saja, kalau dasarnya iman, maka tidur itu akan digaji oleh Allah. Kita tidur Pak, tidur. Tapi kalau kita tidur dengan cara orang yang beriman, Allah akan memberikan gaji kepada kita dengan surga. Bagaimanakah tidurnya orang yang beriman? Orang yang beriman itu kalau mau tidur harus wudhu dulu. Jadi sunnah wudhu itu bukan hanya ketika mau sholat. Ketika kita mau tidur juga disunahkan wudhu. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan beriman apa Bu Pak? Tidak boleh tidur membawa beban pikiran. Jadi tidak boleh Pak. Orang yang beriman itu tidur tidak boleh membawa beban pikiran. Makanya doanya kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku titip ahya, kehidupanku. Banyak orang mau tidur tuh mikir masalah kehidupan sampai nggak bisa tidur. Waduh, negara muda, piye yo? Waduh, isu anakku daftar sekolah tetap ora ya. Ketika kita mau tidur, semua beban pikiran harus dilepaskan. Ya Allah, aku mau istirahat, titip persoalan kehidupan saya.
Jadi saya menggambarkannya kepada ibu-ibu di beberapa pengajian di pelosok gini, Bu, jenengan nek ajeng sare ngen dhuwur tempat tidur dikasih hanger yang banyak. Mikir rega-rega mundhak cantelke. Mikir harga minyak tinggi cantelke. Mikir rega sembako mahal cantelke. Mikir anak rewel cantelke. Mikir bojo rewel. Bapak-bapak mau dicantelke? Silahkan rewel. Jadi ketika kita tidur tidak boleh membawa beban pikiran. Jadi ketika kita mengatakan bismika Allahumma itu Pak, pasrah Pak, semua masalah kehidupan saya itu mau istirahat badan dan istirahat pikiran, perasaan juga. Ada orang tuh yang fisiknya istirahat tapi otaknya kemana-mana, tidur badannya, otaknya tidak. Jadi tidur itu bangun tidur itu nggak fresh tapi kesel gitu loh Pak. Sering jadi kalau kita punya beban pikiran itu tidur tapi kayak pikiran kemana-mana, jadi kayak nggak istirahat, jadi kok capek gitu loh Bu. Makanya ketika kita tidur pasrahkan pada Allah. Ketika kita mengatakan bismika Allahumma itu ya Allah titip semua persoalan kehidupan saya. Yang kedua wa'amut, dan persoalan kematian. Orang Indonesia itu kalau sakit banyak yang semakin sakit. Kenapa? Karena nggak bisa tidur memikirkan penyakitnya. Jadi kalau sedang sakit, aku nek turu nek kebablasan piye yo? Ora tangi meneh. Banyak Pak, di Indonesia itu orang sakit semakin sakit karena apa? Kurang tidur. Ketika mau tidur sakut nek kebablasan. Ya kita pasrah toh, kita memang tidur kemudian kebablasan ya pasrah sama Allah. Ketika kita sebelum tidur sudah membaca bismika Allahumma zikir juga beberapa ayat pendek, monggo itu. Makanya ketika kita tidur, ketika mohon maaf kebablasan itu insya Allah husnul khotimah. Makanya ibu-ibu kalau punya anak masih kecil, jadi kalau ibu-ibu itu kalau ngeloni anaknya waktu kecil kan dibacakan ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, itu nilai ibadah ketika kita tidur dengan cara orang beriman. Tadi wudu, pasrah sama Allah, kita tidur dalam keadaan bersih Pak. Jadi tidur itu dalam keadaan suci. Ketika bangun ya alhamdulillah. Itu namanya tidurnya orang beriman. Orang makan dengan cara orang yang beriman. Ketika kita makan tidak boleh mencela makanan Pak. Rasulullah kalau disuguh, kalau remen itu dahar, kalau nggak suka diem saja. Jadi akhlaknya orang makan itu tidak boleh mencela makanan. Wis disuguh mencela meneh. Apapun yang dikasihkan Allah, alhamdulillah. Kemudian kita membaca bismillah. Kemudian kita makan dengan cara yang orang yang beriman itu pakai tangan kanan, makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Kemudian kita kalau punya bahan makanan yang banyak berbagi pada orang lain, tidak dipek dewe, itu namanya cara makan orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, kalau kita orang yang beriman dengan cara orang yang beriman, akan digaji oleh Allah dengan pahala yang maksimum, yaitu surga. Surganya Allah itu ada di alam dunia, ada di alam kubur, ada di alam akhirat. Nong donya iki ada ngicipi swarga. Karena yang paling banyak di akhirat. Nek ngicipi niku sak sendok napa sak mangkok, Bu? Jenengan nek masak kolak gitu, Bu, mau buka, ngicipi niku didilat napa sak mangkok, Bu? Intinya kita harus meningkatkan keimanan kita agar apapun yang kita lakukan menjadi tabungan di akhirat. Salah satu ciri orang yang beriman itu kalau dibacakan disebut nama Allah senang. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau kita itu mendengar nama Allah seperti kalau kita mendengar adzan maghrib di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bulan Ramadan mendengar adzan senang. Begitu Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok wis adzan ya? Harusnya kita senang kan ketika ada panggilan Allah itu kan senang. Karena panggilannya hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Jadi kalau paketnya kan hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Kalau kita mau sholat, Allah akan berikan kebahagiaan. Itu paketnya yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita mendengar adzan senang, dibacakan ayat Allah senang, itu tanda orang yang beriman. Mari kita tingkatkan iman kita. Kita latihkan setiap mendengar nama Allah kita senang. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau bisa ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Adzan apapun, bukan hanya adzan maghrib di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita keimanan yang semakin bagus sehingga kehidupan kita akan dilimpahkan kebahagiaan oleh Allah. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.